Pemerintah malah sekarang sudah mengelak. Bagaimana bisa pemerintah yang tidak pernah mendengar rakyatnya sendiri sekarang malah ingin kita mahasiswa demo di DPR? Terus itu dipertanyakan, kenapa kita mahasiswa ingin demo di Bundaran HI? Karena kita yang suatu bagian tidak terelakkan dari rakyat ingin menunjukkan bahwa kondisi tidak baik-baik saja, dan kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia justru beneran bangkrut. Tapi perilaku-perilaku inilah yang justru ketika tidak berubah akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, Indonesia akan bangkrut secara demokrasi, dan terakhir Indonesia akan bangkrut secara moral. Izin menambahkan, tolong jangan represif. Kami ini mahasiswa, bukan KKP. Tidak membawa senjata. Kami membawa niat untuk membawa perbaikan untuk rakyat Indonesia. Jangan menganggap kami seperti musuh. Jangan menganggap kami seperti penjahat. Kami ini mahasiswa masyarakat. Jangan menghadapi kami, jangan membawa senjata. Kami ini mempunyai niat yang mulia untuk kalian semua, untuk rakyat Indonesia. Dan kami tidak ditunggangi. Niat kami tulus untuk kalian, bangsa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Sekarang kita masa yang banyak sedang mencari cara untuk tetap di sini. Kenapa? Karena ini adalah tujuan utama kami, dan kita tidak akan pernah pindah untuk demo di DPR atau di istana. Karena istana sekarang adalah pembuat kebijakan-kebijakan bobrok yang menyengsarakan rakyat, dan DPR sekarang udah bukan legislatif lagi, tapi sekarang ada loket administratif dari eksekutif. Buktinya apa? UU P2SK, gimana draftnya? Belum ada. Buktinya apa lagi? UU Polri, tiba-tiba jadi dalam sekejap, sulap penyulap. Apalagi TNI tahun lalu, sudah banyak hal. Dan kenapa tiba-tiba DPR ingin mengurus rupiah? Padahal itu bukan tugasnya. Tugas DPR adalah mengawasi dan juga mengkritik program-program buruk, bukan malah mengintervensi. Cobalah, masa kalah sama mahasiswa yang paham bagaimana batasan aturan, bagaimana batasan kerja, begitu. Saya merasa perlu menyampaikan pendapat saya bagaimana menyikapi tentang kegiatan masyarakat saat ini. Ya, hari ini dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, saya teringat bahwa tahun 1997, 1998 saat reformasi, untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus mengajukan izin kepada pihak kepolisian. Ya, kemudian setelah reformasi dirubah cukup memberitahu. Ya, ini kan perubahan yang sangat signifikan, sehingga pendekatan aparat kepolisian di sini dan aparat keamanan lainnya tetap harus mengedepankan fungsi-fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada publik. Ya, banyak yang sudah dilakukan sekarang ini. Beberapa waktu yang sebelumnya bisa juga dengan menyediakan air minum, ya, mungkin ada makanan-makanan ringan, sehingga warga masyarakat yang merupakan warga kita semua, apa adik-adik kita semua, ada yang mahasiswa, ada masyarakat biasa, jangan sampai terjadi korban yang sia-sia hanya gara-gara ingin menyampaikan pendapat umum, tapi pendekatan aparat keamanan tidak tepat dalam penerapannya. Ya, dulu tahun 1998, ya, memang ada perintah dari pimpinan pusat waktu itu, karena Polri dulu masih di bawah ABRI, jadi perintahnya dari Menhankam Panglima Angkatan Bersenjata, diizinkan untuk menggunakan peluru tajam. Tapi perintah itu, karena saat itu saya menjabat sebagai Kapolres Surabaya Timur, saya tidak laksanakan, ya, karena siapapun mereka yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, itu adalah manusia, ya, yang perlu kita jaga. Makanya tidak ada istilah mereka langsung dibubarkan, karena efek daripada pembubaran massa tadi adalah pasti akan menimbulkan multi efek lainnya yang kira-kira lebih banyak merugikan masyarakat lainnya. Jadi lebih bagus pendekatan dengan menyampaikan pesan-pesan. Misalnya begini, menyampaikan pendapat di muka umum, ya, itu diatur jam berapa harus dilaksanakan dan selesai jam berapa. Nah, aparat kepolisian biasanya menyampaikan dengan melalui pengeras suara
atas nama undang-undang unjuk rasa dimohon selesai dan dimohon membubarkan diri. Itu berulang-ulang. Ya. Saya rasa warga pasti akan nurut. Silakan kalau akan dilanjutkan besok lagi, ya cukup dengan memberitahu, ya seperti itu. Sehingga sekali lagi saya pesan jangan sampai ada korban. Nah, unjuk rasa ini kan sebetulnya bagian dari demokrasi yang tidak boleh dibungkam. Kalau rakyat sudah bersuara, sudah menyampaikan pendapat, ya, kemudian disampaikan oleh adik-adik anak-anak mahasiswa kita, itu berarti ada kondisi politik baik dalam maupun luar negeri, kondisi ekonomi, ya, kondisi sosial yang sangat dirasakan oleh masyarakat, ya, dengan adanya kenaikan harga, kenaikan BBM, ya, kemudian ada beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai mungkin juga belum pas, ya. Jadi yang kebijakan Bapak Presiden misalnya gitu, mungkin saya belum pas, ya sebaiknya didengar oleh pemerintah pusat, ya, atau pemerintah daerah yang ada. Jangan sampai suara rakyat ini dianggap hal-hal yang biasa atau dianggap harus dibungkam. Tidak perlu selama pemerintahan ini terjadi unjuk rasa. Ya, bagi saya sebagai seorang presiden Pak Prabowo, saya juga kenal beliau waktu itu masih pangkat mayor, ya, letnan kolonel sebagai komandan batalion. Saya waktu itu masih kapten, ya. Ya, jadi saya juga senang melihat disiplinnya Pak Prabowo sebagai seorang komandan batalion, ya. Saya masih ingat satu, ya, yang saya kagumi dari Pak Prabowo itu pada saat upacara 5 Oktober di Parkir Timur Senayan, ya kan, itu seluruh pasukan Kostrad sebagai peserta upacara pada saat selesai latihan kemudian makan siang, tempat yang dipakai makan siang semuanya langsung bersih, tidak ada bekas-bekas makan yang ditinggal di tempat, ya. Dan itu termasuk penilaian saya terhadap seorang senior. Jadi kita dulu sama, kalau seorang junior itu pasti bisa memberikan penilaian pada seorang senior. Jadi kita tahu siapa yang mau jadi pemimpin masa depan itu saat kita menjadi junior kita sudah tahu, ya. Jadi sekali lagi saya berharap warga masyarakat yang melakukan unjuk rasa juga tetap memperhatikan hal-hal yang bisa menjamin keamanan dirinya, keamanan kelompoknya, ya. Dan ingat, jangan sampai ada penyusup-penyusup yang masuk, ya. Yang masuk sehingga akan menimbulkan kekacauan, ya. Saya rasa ada masing-masing koordinator lapangan yang bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang kira-kira mencurigakan, segera disampaikan pada aparat keamanan setempat, ya. Jadi sekali lagi harapan saya para petugas di lapangan terutama aparat tetap lebih mengutamakan komunikasi dan lebih mengutamakan peran sebagai pelindung masyarakat, pengayom masyarakat dan pelayan masyarakat daripada mengedepankan penegakan hukum, ya. Mudah-mudahan unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dan masyarakat hari ini dapat berlangsung dengan tertib dan tidak perlu ada jatuh korban, ya, sehingga apapun yang terjadi hari ini, ya, dengan adanya media sosial itu pasti didengar oleh seluruh negara di dunia. Itu saja. Pak Bro, izin bertanya, Iya. Pak. Ini kan ada tuntutan mahasiswa kepada pemerintah. Menurut Pak Bro, apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa dalam menghadapi ekonomi kita yang makin Ya. sulit akibat perang, kenaikan harga minyak dunia, terus kemudian dolar yang makin naik, Ya. gitu. Terus ada program MBG, Ya. dituntut oleh mahasiswa. Kira-kira dan terakhir adalah kenaikan harga Pertamax. Ya, jadi apa yang disampaikan sebagai perasaan ini kan unjuk rasa. Jadi unjuk rasa bukan diartikan unjuk rasa nih. Unjuk rasa adalah perasaan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini, itu sebenarnya sudah dirasakan oleh kita semua, ya. Jadi sekali lagi apa yang terjadi dengan kenaikan BBM, ya kan, dengan masalah kebijakan pemerintah kaitan dengan MBG, ya kan, dengan diungkap oleh pihak kejaksaan korupsi melalui Badan Gizi Nasional yang berkaitan dengan SPPG dan MBG, ini perlu dievaluasi. Jadi bagi saya pemerintah pusat, ya, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu malu, ya kan. Kalau misalnya ada masukan-masukan dari masyarakat seperti ini, ya kita semua harus belajar dewasa. Jangan sampai masyarakat dianggap mengganggu proses
perjalanan pemerintah yang sekarang ini dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo. Ya, jadi sekali lagi apa yang disampaikan masyarakat ini suatu hal yang bukan bukan hal yang dibuat-buat, tapi ini asli adalah suara rakyat yang merasakan tadi beli BBM mahal, kenaikan beras, ya, mungkin 9 bahan pokok, ya, kemudian kita juga merasakan listrik juga mahal dan sebagainya, ya. Jadi dunia luar juga sama mungkin mengalami, tapi jangan sampai diperkeruh dengan adanya hal-hal yang mengakibatkan adanya korban manusia seperti itu, ya. Jadi ini sangat bagus untuk pemerintah pusat, warga masyarakatnya mengingatkan. Sama dalam keluarga, kalau istri mengingatkan, anak mengingatkan orang tua itu bukan berarti istri atau anak itu benci sama seorang bapak, itu bukan, ya. Itu dari suatu hal yang bisa dilihat kemudian disampaikan supaya kalau negara itu dianggap dalam satu keluarga, itu keluarga tetap utuh, tidak tercerai-berai seperti itu. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Pak Ugro, satu lagi pertanyaan terakhir Pak Ugro. Ini ada permintaan beberapa kelompok agar misalnya mengganti rezim di tengah jalan. Pak Ugro sebagai mantan Wakapolri setuju nggak bahwa suatu rezim yang demokratis itu meskipun kinerjanya sekarang sedang disoroti, apakah diganti di tengah jalan seperti ini ataukah kita berikan dulu kesempatan sampai kemudian dia selesai sampai 2029? Ya, jadi di sini peran legislatif DPR kan diharapkan dapat berperan sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah, ya kan? Kalau misalnya kontrol pada pemerintah ini yang dilakukan oleh masyarakat tidak didengar oleh wakil-wakil rakyat, nah kita juga khawatir kalau hal terjadi. Ya, kita berharap biaya untuk mengganti pemerintahan sedang berjalan seperti ini itu sangat mahal sekali. Jadi mari kita ikuti, mudah-mudahan ini kita berharap pemerintah mau mendengar suara rakyatnya. Ya, kalau ini benar-benar didengar, saya juga tidak berharap pada pemerintahan diganti di tengah jalan, tidak berharap. Ya, karena Kedang mengalami pada saat tahun 98, ya, pergantian dari Pak Harto dengan menyatakan kalau rakyat tidak menghendaki saya siap mundur, itu harus dibayar mahal dengan biaya-biaya pemilu kembali dan sebagainya. Jadi kita harapkan suara rakyat ini bisa sekali lagi bisa didengar oleh pemerintah pusat dan bisa dievaluasi. Jadi jangan dianggap bahwa suara rakyat ini hanya keinginannya untuk mengganti pemerintah, bukan. Saya rasa rakyat tidak berkehendak ke situ, tapi ingin agar situasi ekonomi bisa dikendalikan. Terus kemudian mungkin pembantu presiden yang presiden bisa mengevaluasi sendiri, yang perlu diganti nggak ada masalah, ya. Mengganti menteri, mengganti pejabat nggak ada masalah. Daripada nanti rakyatnya yang selalu teriak-teriak, akhirnya tiap hari ada unjuk rasa seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya berharap pada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto bisa mendengar dengan hati nurani suara rakyat adalah suara yang terbaik yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat seperti itu. Terima kasih Pak Ugro. Ada lagi satu pertanyaan penting Pak Ugro. Ini kan ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Polri. Ya. Ya, dengan isu pokoknya adalah masa pensiun anggota Polri, termasuk juga jabatan Kapolri. Ya. Nah, jabatan Kapolri ini kan termasuk cukup lama nih Pak Ugro. Pak Ugro melihat wacana revisi Undang-Undang Polri dengan semangat untuk meningkatkan kembali kinerja kepolisian, apalagi sudah ada Komisi Reformasi Polri. Ini seperti apa ke depan Pak Ugro? Perlukah institusi Polri kita perkuat gitu dengan melakukan reformasi? Ya. Sebetulnya yang saya ikuti perkembangannya inisiatif untuk melakukan perubahan atau revisi ketiga Undang-Undang Kepolisian ini adalah datang dari legislatif, ya. Jadi bukan dari pemerintah. Jadi saya melihat waktunya sangat cepat. Tapi di dalamnya itu belum bisa mengakomodir apa sebetulnya yang ingin diharapkan oleh masyarakat dan apa yang diharapkan oleh anggota Polri sendiri. Jadi contoh, ya kan? Untuk ketentuan pensiun saya setuju. Jabatan aktif, jabatan struktural anggota Polri sampai 60 saya setuju. Saya sangat sependapat di situ, ya. Kemudian harus dibedakan itu dari jabatan struktural di polisi juga, di kepolisian RI juga ada jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini yang harusnya
dijadikan perhatian oleh anggota legislatif tadi, jabatan fungsional ini bisa sampai usia 70. Ya. Bila perlu 75. Ya kan? Kenapa? Sekarang bisa kita lihat penasihat ahli Kapolri yang purnawirawan Polri itu usianya ada yang sampai sekarang ini ada sampai 72, 73 atau 74. Bahkan mungkin 75. Ya. Dulu ada penasihat ahli Kapolri, mantan Kapolri, Pak Profesor Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Jamin. Ya. Beliau menjadi ketua penasihat ahli Kapolri di situ. Ya. Jadi kalau misalnya masih aktif tapi jabat fungsional, bagi saya itu lebih baik daripada purnawirawan kemudian mendapat jabatan fungsional. Sama dengan misalnya dosen. Seorang dosen, guru lah katakan di kepolisian, kemudian seorang ahli dalam bidang penyidikan narkotika, dalam bidang penyidikan perdagangan manusia, dalam hal penyidikan kaitan dengan masalah-masalah pembunuhan, itu menjadi spesialis detektif. Nah, usianya bisa diperpanjang karena yang digunakan oleh organisasi, kebutuhan organisasi adalah pemikiran-pemikiran atau otak mereka. Makanya saya sependapat usia itu untuk jabatan fungsional bisa sampai 70 sama dengan usia hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim agung. Ya, saya kalau usia jabatan fungsional sampai 60, saya sangat tidak sependapat. Ya, malah di situ dikatakan jabatan yang hanya bisa diperpanjang sampai usia 61 adalah Kapolri. Bagi saya dari pangkat Bayangkara 2 sampai bintang 4 di Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jabatan struktural adalah usia 60. Ya. Jadi kalau seseorang misalnya dalam jabatan struktural masuk sampai usia 59, tapi kalau dia menjabat sebagai dosen di perguruan tinggi, ya, baik perguruan tinggi di kepolisian atau di luar, itu bisa diperpanjang dinas aktifnya sampai 70 di situ. Ya. Dan nanti dilihat levelnya di situ. Dia bisa masih naik pangkat. Bayangkan kalau seorang kombes pensiun umur 60, tapi umur 59 dia ngajukan sebagai Widya Iswara, ya kan, Widya Iswara Utama dan sebagainya, itu bisa sampai usia 70 dan dia masih mendapat kesempatan untuk naik bintang 1 atau bintang 2 di sini. Jadi kesejahteraan anggota, ya, privilege anggota ini sebetulnya lebih diprioritaskan daripada privilege atau kebanggaan sebagai Kapolri, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi apa yang diamanatkan oleh undang-undang baru ini menurut saya ya terlalu buru-buru. Mudah-mudahan bisa evaluasi kembali, ya kalau bisa ya melalui mekanisme seperti apa. Karena ada satu yang menonjol lagi. Di situ usia pensiun untuk Tamtama dan Bintara 59. Bagi saya ke depan tidak ada anggota Polri yang berpangkat Tamtama dan Bintara pensiun. Semua anggota Polri begitu pensiun pasti sudah menjadi perwira. Itu harus wajib. Kenapa? Karena begitu seseorang warga masyarakat mendaftarkan diri bergabung untuk menjadi abdi negara, abdi masyarakat melalui Polri, usia 18 dia. Jadi pendidikan 1 tahun Tamtama, pangkatnya Barada, usia 19. Ya. Kemudian saya lihat pangkatnya. Pangkat seorang Tamtama itu ada 6 pangkat. Barada, Baratu, Baraka. Ini Bayangkara 2, Bayangkara 1, Bayangkara Kepala. Kopda, Koptu, Kopka. 6 pangkat. 1 pangkat ini 3 tahun. Berarti 18 tahun baru mengakhiri pangkat Tamtama. Terlalu lama. Nah, kalau perlu pangkat yang Baraka sama Kopral Kepala dihapus saja, nggak ada masalah. Jadi di kelompok Bayangkara tadi hanya ada 4. Barada, Baratu, Kopda, Koptu. Nah, setelah lewat 12 tahun, dia bisa mengikuti pendidikan brigadir. Ya, karena sudah 1 tahun di Tamtama tadi, pendidikan brigadir 2 tahun. Ya kan? Jadi dia sudah berapa tadi? Tadi 4 kali 3, 12. Tambah 2 tahun, 14. 14 tahun dia bertugas, sudah menjadi brigadir.
ya kan? Nah, brigadir nanti tambah 4 pangkatnya, kali 4 tahun 16, ya kan? Nah, 13 tambah 16, 29. Benar ya, 13 tambah 29, jangan sampai salah hitungan saya nih. Nah, 29 tahun, dia sudah bisa mengikuti pendidikan S1 di Universitas Kepolisian. 2 tahun. Ya kan? Jadi berarti dia begitu 31 tahun, dia sudah bisa menjadi perwira. Gitu. Jadi nanti dia bisa bukan 41 perwira. Jadi nanti dia masih ada usia 19 tahun untuk bertugas di perwira, dan saya jamin kalau tamtama ya mungkin terakhir pangkatnya bisa AKP atau mayor atau kompol. Brigadir menurut saya kalau hitungan ini diatur sedemikian rupa, itu pensiun pasti kombes. Kalau lulusan akademi kepolisian itu pasti harus jenderal seperti itu. Ya. Kalau ada masalah mungkin tidak sampai kombes, tapi bintang 1 pasti ya. Nah, sehingga kalau semua tamtama bintara tadi itu dalam usia pensiun tidak perlu diatur karena dia pensiun perwira. Makanya aturan usia pensiun tadi sebut saja anggota Polri, bukan pakai sekarang ini ada tamtama bintara 59. Kemudian perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi 60. Baru ditambah bintang 4 61. Ya, bagi saya yang sebenarnya ditambah usianya sampai 70 itu adalah jabatan fungsional saja. Seluruh jabatan struktural usianya adalah 60 tahun seperti itu. Ini perlu kita kaji bersama ke depan nanti. Bagi saya masukan bagi legislatif ya kan, supaya jangan sampai terjadi hal-hal malah yang kelompok anggota yang tamtama bintara selalu berada di bawah terus. Kemudian ya. Pertanyaan terakhir Pak Ugro, Polri ini kan adalah salah satu garda terdepan penegakan hukum. Iya. Bagaimana Pak Ugro melihat bahwa Polri perlu mereformasi penegakan hukum supaya tidak diskriminasi, supaya tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu. Seperti apa? Apakah Pak Ugro melihat praktek-praktek itu masih terjadi di rezim pemerintahan sekarang, dan apa yang harus dilakukan oleh Prabowo ke depan, Pak Ugro? Ya, kita harus kembalikan polisi sebagai aparat negara itu. Jadi aparat negara, pengabdian kita nih begitu masuk anggota Polri adalah mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kita masuk Polri itu bukan menjadi mencari pekerjaan, bukan. Kita memang ingin mengabdi kepada negara dan bangsa, ya termasuk rakyat kalau bangsa tadi melalui Polri. Jadi yang dipedomani adalah semua aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum, undang-undang, jangan sampai lupa di situ. Kita adalah alat negara penegak hukum yang bertugas melakukan perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat, ya, kemudian pemelihara Kamtimas dan penegak hukum, ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan etika penegakan hukum ke depan nanti benar-benar bisa dilaksanakan, ya. Setelah lahir hukum acara pidana yang baru, KUHP yang baru, ya, saya berharap segera diterbitkan peraturan kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum, dan itu bisa dipedomani oleh masyarakat semuanya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau tajam ya baik ke atas maupun ke bawah, hukum itu harus semuanya sama seperti itu. Assalamualaikum. Jangan lupa. Jadi pada seluruh warga masyarakat, jangan lupa kita subscribe pada channel YouTube Ugro Seno Tribrata. Mudah-mudahan edukasi yang saya sampaikan ini tidak menjadi beban masyarakat, tapi mengurangi beban masyarakat. Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini kami resmikan kita potong.